adik-adik, selamat pagi, shalom. Nah, kita bertemu lagi di acara Sekolah Minggu Online. Sudahkah kalian siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Nah, yuk kita mau siapkan diri kita untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Eits, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau lipat tangan kita mau pejamkan mata, tundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu online hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, biarlah berkat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sebelumnya, Kak Puput mau tanya dulu. Kalian tahu tema kita pada pagi hari ini? Nah, betul sekali. Kalau tadi kalian sudah lihat, tema kita adalah kecil-kecil tapi berarti. Nah, meskipun kita kecil, kita masih sekolah minggu, masih anak-anak, tapi kita ini berarti berharga buat Tuhan karena kita ini milik Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini anak-anak yang istimewa. Nah, sekarang kita mau nyanyikan sama-sama Aku Istimewa. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita nyatakan aku istimewa. Ikuti gerakan Kak Puput ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku istimewa, kata Yesus, ku
adik-adik, kita sungguh beruntung ya, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu membuat kita istimewa. Meskipun dunia ini mengatakan kita ini bukan siapa-siapa, masih anak-anak, masih anak kecil. Tapi Tuhan tidak pernah memandang kita seperti itu. Tuhan Yesus selalu mengatakan kita adalah anak-anak istimewa. Yuk kita nyanyikan lagi satu lagu yang mengatakan ku istimewa karena aku miliknya. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ya adik-adik, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Yuk kalau kita sudah siap, kita mau mempersiapkan hati kita, tapi sebelumnya kita mau naikkan satu pujian, yaitu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku,
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita masih bisa sekolah minggu online. Kita sudah memuji nama Tuhan dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk kami sekolah minggu memuji Tuhan dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Terangilah hati kami dan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini diberi tema kecil tapi berharga. Ayat yang akan kita baca dari Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai 4. Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai 4. Kita baca ayat yang pertama saja. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan apa nih? Nah, kita akan merayakan Natal. Wah, Natal penuh sukacita. Wih, Natal itu apa sih sebenarnya? Betul, Natal itu adalah kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, tahu nggak anak-anak? Tuhan Yesus lahir di mana? Hayo. Wah, sip. Tuhan Yesus lahir di kota kecil Bethlehem. Nah, Bethlehem itu adalah kota kecil di antara kota-kota pada zaman itu. Pada zaman itu ada kota, kalau ibu kota yang besar itu Yerusalem yang sering kita baca ya. Yerusalem karena kota besar, pusat kota. Terus ada apa lagi? Kota Asyur yang kemarin minggu lalu kita juga dengar. Kota Asyur adalah kota yang besar juga. Tapi kota Bethlehem itu adalah kota yang kecil. Nah, untuk memudahkan kita memahami kira-kira seperti apa, kita coba bandingkan kita di kota kecil Ambarawa ini dibanding dengan kota besar Jakarta. Wah, kalau Jakarta kan kelihatan ya banyak gedung-gedung yang tinggi, gede, kemana-mana susah. Ya, karena transportasinya juga lebih rumit, teknologinya lebih canggih. Nah, seperti itu juga kota Bethlehem, kota yang kecil dibandingkan dengan kota-kota Yerusalem, Asyur, dan lain sebagainya. Tapi melalui kota Bethlehem ini lahir Sang Juru Selamat dunia. Seperti yang dinubuatkan yang kita baca tadi oleh Nabi Mika. Bahwa Bethlehem Efrata yang terkecil akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak dulu kala. Nah, kita ingat ya anak-anak bahwa janji juru selamat ini pun juga sudah sejak dulu kala. Kita ingat pada zamannya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Allah memberikan janji tentang keselamatan yang kita kenal dalam janji induk pada Kejadian 3 ayat 15. Dari Adam dan Hawa turun-temurun terus sampai ke Abraham. Abraham dijanjikan Allah apa? Abraham dijanjikan Allah menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang memberkati bangsa lain. Artinya apa? Juru selamat akan dari keturunannya Abraham dan memberkati, menyelamatkan bangsa lain melalui juru selamat dalam Tuhan Yesus. Nah, dari Abraham turun lagi
Ishak, Yakub, Yehuda turun terus sampai ke Raja Daud. Nah, pada Raja Daud juga diulang lagi tentang janji keselamatan bahwa Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Dan sungguh Mesias dari keturunan Daud dan di Bethlehem. Bethlehem adalah tanah leluhurnya Daud karena Daud juga lahir di Bethlehem loh. Wah, Bethlehem kota yang kecil itu dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Nah, seperti kita anak-anak, kita kecil, tapi kita dipilih Tuhan dan bisa dipakai Tuhan. Wah, kalau kita anak-anak kecil itu kita sering mikirnya, aku kan masih belum bisa berbuat apa-apa. Aku masih sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit papa, atau sedikit-sedikit kakek, sedikit-sedikit nenek. Kita masih banyak bergantung sama orang-orang yang dewasa, orang-orang yang lebih besar. Nah, bukan hanya itu aja, tapi kita sering diremehkan. Kita masih dibilang, anak kecil tahu apa sih? Oh, kita sedih. Kita dibilangnya nggak tahu apa-apa. Belum lagi kita sering denger nih, kalau kita, anak kecil bikin repot aja. Hati kita semakin sedih, hati kita semakin ciut. Nah, tapi Tuhan bisa loh pakai kita yang kecil ini untuk melakukan hal-hal yang besar, dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu apa? Kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita, kita memberi sukacita. Di tengah-tengah sekeliling kita, kita bisa membawa sukacita. Nah, bukan hanya itu aja, tapi ada banyak cerita bahwa anak-anak kecil itu bisa mengubahkan hati orang tua yang keras menjadi lembut. Nah, ada lagi kita juga bisa menjadi inspirator untuk teman-teman sebaya kita. Nah, contohnya apa nih? Contohnya melalui teladan hidup kita, teladan iman kita. Kalau kita dilihat teman-teman sebaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Contoh realnya apa? Contoh realnya tidak nyontek, belajar sungguh-sungguh. Nah, mengasah talenta kita, kemampuan kita terus belajar terus. Nah, itu pun juga bisa dilihat teman-teman sebaya kita. Wah, ini loh baru anak Tuhan yang sip nih, anak Tuhan yang keren nih. Selain itu juga apa? Selain itu juga ketika kita menjaga alam sekeliling kita. Wah, kan kita udah diberi mandat bahwa kita harus menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini. Nah, ketika kita nggak buang sampah sembarangan, kita menjaga kebersihan, itu pun kita juga menjadi teladan untuk teman-teman sekeliling kita. Dan bukan hanya itu aja, tapi teladan iman kita, yaitu ketika kita mau mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, kita mau mengasihi teman-teman kita mau mengampuni teman-teman kita yang bersalah sama kita. Nah, itu pun juga kita menjadi teladan iman bagi sekeliling kita. Dan pastinya kita bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui apa? Prestasi kita, prestasi akademis kita di bidang pendidikan. Nah, kita misalnya bisa ikut lomba, nanti menang dari tingkat kecamatan, terus ke tingkat kabupaten, terus tingkat nasional. Wah, dan syukur-syukur lagi kalau kita bisa berprestasi juara dalam tingkat internasional. Nah, semua yang kita kerjakan kita mesti ingat untuk kita bersyukur dan kita selalu memuji Tuhan. Kita katakan puji Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, anak-anak, kita ini anak-anak kecil, tapi kita ini istimewa dan berharga karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita kecil,
tapi kita punya Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan yang maha besar. Dan kita pun bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal besar. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan cara apa? Dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara apa lagi? Dengan cara kita hidup menjadi cerminnya Kristus. Sehingga orang-orang di sekeliling kita akan melihat, oh ini loh anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika kita menjadi terang bagi sekeliling kita, dan Tuhan pun akan dimuliakan melalui hidup kita. Nah, bersyukur sekali ya untuk firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan, kita dikuatkan untuk kita yang kecil ini dapat dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Ayat super kita diambil dari Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap remeh, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita diingatkan, kita dikuatkan. Kita yang kecil ini, kita bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau Allah juga yang memampukan, menguatkan kami. Untuk kami boleh dipakai Tuhan. Tolonglah kami Tuhan yang kecil ini, untuk kami mengandalkan Engkau dalam setiap hal. Untuk kami taat kepada firman-Mu, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, hai, selamat pagi. Baru saja kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Julia. Berarti sekarang waktunya kita mau membuat aktivitas. Minggu ini kita mau membuat seperti ini. Kita mau membuat orang-orangan. Karena adik-adik masih kecil, berarti kita mau membuat anak-anakan ya. Ini yang cewek dan ini yang cowok. Ya udah yuk, kita mulai aja yuk. Oke adik-adik, kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. 1, 2, 3. Kita membutuhkan spidol, gunting, kemudian lem kertas, kemudian kertas selipat atau kertas origami warnanya bebas, kemudian kertas warna hitam, dan kertas agak tebal seperti kertas buffalo atau bekas kardus bungkus susu atau kardus snack, kemudian cetakan bulat seperti gelas atau apapun itu ya. Sips, mari kita mulai. Kita ambil kertas origaminya, warnanya bebas. Kemudian kita lipat jadi 2. Kemudian kita lipat lagi, tapi ujung-ujungnya aja ya adik-adik. Jangan diset gitu nih ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Seperti ini. Sisi satunya juga seperti ini. Oke. Jadinya seperti pintu ya, seperti jendela. Dan bagian dalamnya kita lem supaya rapi. Tuh, set, 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 set. Oke, kita lem semuanya.
Nah, seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Kita singkirkan dulu ya adik-adik. Kemudian kita mau membuat bagian kepalanya pakai kertas yang agak tebal tadi ya adik-adik. Kita buat lingkaran pakai gelas, kemudian diberi leher seperti ini. Oke, kemudian kita gunting. Krek 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 krek. Hap, sudah selesai. Dan jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita mau membuat rambutnya. Pertama-tama kita membuat bentuk bulat lagi pakai gelas yang sama ya adik-adik, seperti ini. Ini Kak Dian bikin contoh yang rambut laki-laki dulu ya. Kira-kira seperti ini adik-adik. Bikin lengkungan sampai di tengah-tengah seperti ini ya. Terus set. Oke. Kemudian di sebelah sini diberi seperti bentuk hati. Itu pura-puranya belahan rambut itu loh adik-adik. Dan kemudian kita gunting bagian atasnya saja, karena kan tadi mukanya pakai yang kertas sebelumnya kita bikin. Oke, seperti ini. Next, kalian mau bikin rambut yang cewek. Sama, kita bikin bulatan lagi pakai gelas yang sama. Dan kita bikin sama kayak tadi yang cowok ya adik-adik, bikin rambut bagian depan. Set, oke, sama. Hap. Nah kemudian yang ceweknya kalian bikin rambut kayak rambut dikuncir gitu. Nah seperti ini. Tuyung, set. Seperti rambut dikuncir 2. Tuyung, tuyung, set. Oke, sudah jadi. Kemudian kita gunting ya, sama bagian atasnya aja. Oke. Ini kalian gunting dulu ya. Krek krek krek. Nyangkut. Krek 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 krek. Oke. Sip, sudah jadi seperti ini. Lalu tinggal kita tempel di kertas yang bentuk kepala tadi ya. Ini Kak Dian bikin yang cewek karena Kak Dian cewek ya. Tapi nanti juga bikin yang cowok sih. Nah, sama. Kalau yang cowok tempel seperti ini, yang cewek seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita tempel di kertas origami tadi. Tempelnya di bagian belakangnya ya adik-adik. Nah, seperti ini. Oke. Tada, ini yang cowoknya. Yang cowoknya lebih putih ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita mau bikin tangan pakai kertas yang sisa yang dibuat bentuk kepala tadi ya adik-adik. Kita lipat jadi 2. Kan tangannya 2, jadi bikin sekali langsung jadi 2. Oke, kita gambar dulu bentuk tangan, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Oke, kemudian kita gunting. Guntingnya pelan-pelan aja ya adik-adik karena agak sulit. Oke, ini kalian gunting dulu ya. Hap, sudah jadi. Nah, jadi 2 kan? Tinggal kita gunting dan kita lem di badannya. Kertas origaminya tadi bagian luarnya. Dilem. Kemudian ditempel.
Yang sisi satunya juga ya. Sip, oke. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita beri matanya. 1, 2. Ini mulutnya lagi senyum. Dan hidung. Lalu kita tulis ayat di dalamnya. Matius 18 ayat 10a. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Sip. Sudah jadi adik-adik. Tinggal dihias-hias aja. Ini yang ceweknya kalian tambahin pita di rambutnya. Dan di pipinya kalian beri orange-orange. Ini contoh aktivitas dari Kak Dian. Seumpama adik-adik pengen berkreasi yang beda, boleh banget. Mungkin rambutnya mau dibikin panjang, keriting, atau warna coklat. Silahkan, sangat boleh. Oke adik-adik, jadi seperti itu ya aktivitas untuk minggu ini. Seumpama adik-adik mau membuat cewek aja boleh, atau cowok aja juga boleh. Tapi seumpama adik-adik bersemangat mau membuat cewek dan cowok, sangat boleh. Oke, kami tunggu ya aktivitas adik-adik di-share di grup WhatsApp Sekolah Minggu GKI Ambarawa. Selamat berkreasi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai, ketemu lagi. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Marilah kita berdoa syafaat. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Engkau sertai kami tadi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua berkat ya Tuhan. Engkau memberi kami semua anak-anak-Mu sangat istimewa. Tuhan, Engkau memberikan kami talenta kami masing-masing supaya kami bisa dengan talenta tersebut bisa digunakan buat sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang saat ini dalam minggu ini berulang tahun. Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau berkati mereka juga orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati sekolah kami. Sebentar lagi kami mau liburan Natal Tuhan. Kami juga berdoa buat persiapan Natal yang akan datang. Engkau sertai baik kami pribadi maupun anak-anak maupun guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mengakhiri sekolah minggu ini, berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Berdoa terus, selalu menjaga kesehatan, pakai masker. Sampai ketemu lagi. Dah.